Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai keterampilan akademis, yaitu yang beranggotakan yang pertama Ayunda Dwi Aprilia, yang kedua Ahmad Rozak, dan saya sendiri Sela Naren Ardelita dengan NIM 22030214023. Baiklah, kita langsung lanjut ke keterampilan akademis. Nah, keterampilan akademis terdiri atas 4 jenis, yaitu pencatatan atau taking notes, pemarafrasaan atau paraphrasing, peringkasan atau summarizing, dan penyintesisan atau synthesizing. Nah, yang pertama ada pencatatan. Pencatatan ialah penulisan informasi penting pada saat membaca atau menyimak. Informasi tersebut dapat berupa pendapat atau opini dan data atau fakta, agar dapat digunakan sewaktu-waktu dengan mudah. Misalnya, untuk menguatkan tulisan ilmiah, pendapat, dan data tersebut perlu diorganisasikan sebaik-baiknya. Yang pertama, dalam pencatatan itu sendiri ada 3 langkah. Yang pertama, ada pengorganisasian catatan. Nah, pengorganisasian catatan ini dapat dilakukan dengan 2 strategi, yaitu yang pertama strategi komplikasi, dengan catatan ditulis secara lengkap dan terperinci. Yang kedua, strategi klasifikasi. Catatan dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu informasi penting, informasi penunjang, dan keterangan. Informasi penting berisi ide pokok atau topik, informasi penunjang berisi ringkasan penjelasan, perincian, ataupun contoh, dan keterangan berisi sumber informasi, informasi bandingan, tambahan penjelasan, tambahan perincian, tambahan contoh, komentar pencatat, dan sebagainya. Yang kedua, pengidentifikasian informasi penting. Nah, dapat dilakukan dengan 2 strategi, yaitu yang pertama, identifikasi kata kunci. Kata kunci berciri sering digunakan atau diulang, menurut Sharp 2007-75-76. Ciri lain kata kunci adalah memiliki konten ilmiah dan dijelaskan pada kalimat atau bagian berikutnya. Yang kedua, identifikasi penunjuk atau quest. Penunjuk informasi penting berupa perintah, penegasan, penggunaan huruf bercetak tebal, huruf bercetak miring, kata dalam tanda petik, dan kata bercatatan kaki. Yang terakhir ada penulisan cepat. Nah, dalam penulisan cepat ini dapat dilakukan dengan 4 strategi. Yang pertama, pengabaian hal yang tidak penting. Yang kedua, penggunaan singkatan. Yang ketiga, penggunaan simbol. Dan yang terakhir, penggambaran hubungan. Nah, yang pertama, pada strategi pengabaian hal yang tidak penting, kata atau unsur yang tidak penting tidak perlu dicatat. Misalnya, konjungtor ekstra kalimat, kata setelah atau, kata ataupun kalimat pengulangan, penjelasan yang kurang relevan, dan contoh tambahan. Yang kedua, pada strategi penggunaan singkatan digunakan singkatan yang mudah diingat untuk kata dan frasa penting yang frekuensi penggunaannya tinggi. Penyingkatan dilakukan dengan menggunakan huruf kapital sesuai dengan teknik penyingkatan yang lazim digunakan, misalnya bahasa Indonesia baku disingkat dengan BIB. Yang ketiga, pada strategi penggunaan simbol digunakan simbol-simbol yang bersifat umum dan lazim digunakan dalam berbagai tulisan, misalnya simbol tambah untuk kata dan, simbol kurang lebih untuk lebih kurang. Nah, simbol tidak sama dengan untuk kata berbeda, dan simbol panah untuk kata menghasilkan, berakibat atau berdampak, dan lain-lain sebagainya. Nah, di samping itu, simbol-simbol lain yang lazim digunakan dalam penulisan bagan organisasi, denah, peta, penelitian,
batas bahasa, dan sebagainya juga dapat digunakan untuk kepentingan penulisan cepat. Misalnya, tanda panah untuk garis komando. Nah, yang terakhir ada pada strategi penggambaran hubungan, digunakan diagram, bagan, dan sejenisnya yang mudah secara visual untuk dipahami dengan menggunakan sistem konversi tulisan ke gambar atau shape tersebut. Kata-kata yang digunakan dapat dihemat secara sistematis tanpa mengurangi kuantitas dan kualitas informasi. Nah, hal-hal yang hubungannya lazim digambarkan adalah klasifikasi, sekuensi, sebab akibat, masalah solusi, irisan, komponensial, dan prosedur. Nah, untuk bagian dari slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Ahmad Rozak. Yaitu pemarafrasan. Pada prinsipnya dilakukan memberikan kredit akademis atau nilai lebih agar penyitasi berposisi sebagai penelan mentah-mentah. Terdapat 4 konvensi yang penting yang untuk dipatuhi, yaitu: pertama, tidak ada informasi penting yang ditinggalkan. Kedua, yaitu panjang parafrase idealnya relatif sama dengan teks asal yang disitasi. Yang ketiga, yaitu penyitasi menggunakan kata-kata yang berbeda untuk mengungkapkan makna yang sama. Yang keempat, penyitasi mencantumkan sumber yang disitasi. Dalam pandangan Sharpe pada 2007 halaman 87-111, pemarafrasaan yang menurut Bailey 2011 halaman 50-51 bermakna menyatakan kembali informasi yang relevan, yang artinya pertama, penggantian unsur yang disitasi dengan sinonim. Yang kedua, penggunaan struktur gramatika alternatif. Dan yang ketiga yaitu penyitasian ide. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu peringkasan. Peringkasan sendiri terletak pada kelengkapan informasi. Ada 3 prinsip yang perlu ditulis dalam peringkasan, yaitu: pertama, ringkasan tidak mencakup semua hal pada teks asal. Yang kedua, yaitu perincian dan contoh yang mendukung poin-poin utama tidak perlu dicakup. Yang ketiga, yaitu sudut pandang pengarang. Sudut pandang pengarang ini harus dipertahankan. Jadi, hal-hal yang harus dilakukan peringkas adalah: pertama, harus kondensasi ide. Yang kedua, pengidentifikasian poin utama. Yang terakhir yaitu pelaporan informasi. Yang keempat adalah penyintesisan. Penyintesisan merupakan pengombinasian analisis 2 atau lebih sumber untuk mengkreasi sesuatu yang baru. Beberapa ahli berpendapat bahwa penyintesisan merupakan keterampilan akademis yang paling sulit karena kompleks, analitis, melibatkan semua keterampilan akademis yang lain, dan lebih dari sekedar gabungan antar bagian dari beberapa sumber. Dalam praktek penyintesisan tidak mudah karena terdapat 3 fenomena. Apa aja sih? Yang pertama, hubungan antar sumber tidak jelas. Hal itu berarti penyintesisan harus menampakkan hubungan sejelas-jelasnya. Yang kedua, sumber suatu dominan hingga semua informasi tidak penting. Hal itu mengindikasikan penyintesis perlu menyeimbangkan informasi agar semua sumber terguna secara optimal. Nah, yang ketiga, dalam penyintesisan diperlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dalam taksonomi kognitif berada di atas atau mengaplikasikan dan di bawah keterampilan atau mengevaluasi dan mengkreasi. Hal itu berarti penyintesis harus memiliki rencana strategis untuk mengkreasi hal baru, produk kombinasi banyak sumber. Nah, keterampilan lain juga penting untuk dikuasai. Aja sih? Oke, yang pertama,
pengidentifikasian tema. Yang kedua, penyeleksian informasi dari semua sumber. Yang ketiga, pengimplementasian rencana. Nah, sekian dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan dan salah kata, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.